Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Nur Hikmah. Pada kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan dalam menulis proposal di bidang IT atau teknologi informasi ya. Yang pertama, kesalahan dalam menulis judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan judul. Di sini ada judul yaitu tentang game. Akan tetapi yang dibahas adalah dampaknya. Sedangkan kita yang di sini adalah contoh untuk proposal di bidang IT. Jadi di bidang terutama di bidang teknologi informasi dan goalnya itu adalah sebuah produk atau animasi. Jadi tidak ada yang salah terhadap judul ini, akan tetapi ini tidak sesuai dengan bidang yang digeluti, terutama di bidang teknologi informasi atau di bidang IT tadi ya. Nah, kalau seperti ini adalah bidang orang psikologi. Jadi bukan bidangnya orang IT, terutama saya pribadi adalah di bidang IT. Nah, bidang IT itu bukan membahas dampaknya game, akan tetapi yang dibahas adalah terutama di bidang prodi teknologi informasi yang dimana goalnya adalah membuat sebuah produk seperti itu, produk yang kelihatan, produk baik itu produk aplikasi game atau produk aplikasi produk animasi berupa film pendek, dokumenter atau lainnya, mau berbasis 2D atau 3D. Jadi di sini adalah ini bukan wilayah kita, ini wilayah orang psikologi untuk mengetahui dampak game. Jadi tugas kita adalah membuat sebuah game, aplikasi sebuah game seperti itu. Itu yang judul. Jadi ada juga judul yang dampak game terhadap perekonomian. Kita bukan orang ekonomi ya di sini. Jadi fokusnya kita adalah membuat sebuah produk. Membuat sebuah produk yang kelihatan baik itu di bidang animasi maupun di bidang game. Gamenya bukan dampak yang kita ini, tapi membuat sebuah produk game itu sendiri seperti game lokal itu Panjat Pinang, atau game yang genre peperangan atau genre lainnya seperti itu. Itu yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah latar belakang. Nah, ini sama ya, dari dampak game. Yang kedua adalah latar belakang. Nah, teman-teman, ada yang latar belakang itu tidak memberikan sitasi. Contoh sitasi itu seperti ini namanya sitasi ya. Nah, ini sitasi. Yang tidak ada sitasi itu yang seperti ini. Nah, ini juga sitasi. Nah, ini contoh latar belakang yang nggak ada sitasinya apapun. Nggak tahu ini tulisan ngambil dari mana gitu ya. Ini copy paste aja tapi nggak tahu tulisan itu dari mana asalnya. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui siapa penulis aslinya dan biar terhindar dari namanya plagiarisme. Jadi teman-teman, apabila kalian di dalam latar belakang itu mengambil pendapat orang lain, maka wajib memberikan sitasi. Bisa sitasi seperti ini, itu namanya ini sitasi style, American style. Jadi kalau sitasinya seperti ini, di daftar pustaka tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi daftar pustaka harus lebih lengkap lagi. Misal kalau kita mengacu Bima Walgito 2005, ini apakah buku, apakah artikel, apakah jurnal paper atau lainnya kita nggak tahu. Jadi harus lengkap di sini. Kalau dia berupa buku, siapa penerbitnya, apa judulnya, tahun berapa, dan kalau dia berupa paper, ya judulnya apa, di jurnal mana diterbitkan, volt berapa, nomor berapa, dan lainnya gitu ya. Itu. Dan kalau menggunakan sitasi
citasi style travel seperti ini, maka di daftar pustaka harus dirujuk. Nah, di sini nggak ada rujukannya. Nah, rujukannya malah ada di sini. Nah, di sini harapannya ini kayak catatan kaki jadinya ya. Jadi teman-teman bisa buat sub tersendiri di dalam daftar pustaka sini. Nah, teman-teman juga bisa membuat di sini jangan dibuka kurung ya, bukan buka kurung. Jadi langsung aja namanya siapa, nama jurnalnya apa, ini defaultnya apa, jurnalnya komputan, volt berapa, nomor berapa, 2019 dan ISN-nya berapa. Sebenarnya tata penulisan daftar pustaka itu ada sendiri. Nah, kalian bisa lihat di buku panduan untuk skripsi itu ada tata penulisan dalam pembuatan daftar pustaka. Itu yang latar belakang. Yang kedua adalah latar belakang itu kan ada 4 poin ya. Poin pertama adalah masalah umum, masalah khusus yang digunakan. Ini ada masalah umum mayoritas alunan musik, yaitu masuk ke lagu anak-anak atau animasi dan lainnya. Dan juga di akhir kalimat itu kalian wajib menyertakan apa kesimpulan sementara atau harapan sementara dari penelitian yang kalian buat, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat hingga kami remaja. Nah, ini masih membahas belum ada pembahasan goalnya nanti ini apa gitu ya, film apa. Jadi harus ada harapan kalian nanti hasil akhir dari produk ini apa gitu, dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya juga apa. Misalnya penelitian sebelumnya hanya sampai membahas depresi, tapi belum sampai ke depresi akut atau belum sampai ke depresi yang selanjutnya, hanya sampai depresi dasar-dasarnya saja, misalnya depresi awal. Jadi ya, di penelitian kalian sampai ke depresi akut seperti itu. Jadi ada kaitannya lah. Nah, di penelitian sebelumnya itu tidak harus berdasarkan sama objeknya, bisa jadi softwarenya yang sama atau metodenya sama gitu ya. Harapannya kita tuh kita tidak menemukan seseorang yang sama persis membuat penelitian dengan kita. Kita berharap harusnya tidak menemukan sesuatu yang sama persis, mirip ya tapi tidak sama persis, baik itu judulnya, temanya, baik itu software digunakan, studi kasus ya. Biasanya sih yang paling membedakan adalah studi kasus yang diangkat ya, apalagi kalau animasi ya. Meskipun metodenya sama, alur ceritanya berbeda, maka hasil produknya pun berbeda seperti itu. Nah, studi kasus itu juga berkaitan dengan alur cerita akan berkaitan dengan studi kasus gitu ya. Itu yang di film animasi seperti itu. Itu yang latar belakang. Di latar belakang banyak kesalahan teman-teman tuh tidak ada sitasi. Nah, kalau di sitasi itu wajib namanya ada rujukan daftar pustaka. Seperti itu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, di sini ada rumusan masalah yang itu tidak berkaitan dengan bidang IT-nya kita. Jadi rumusan masalah itu cerminan dari produk yang akan kita buat. Produk apa, bidang IT apa yang akan kita bangun seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana cara melestarikan lagu-lagu daerah, itu bukan urusan kita, itu urusan kebudayaan gitu ya. Maksudnya bukan kita lepas tangan, tetapi bukan skop penelitiannya kita. Bagaimana menerapkan lagu-lagu coplek swing pada masa sekarang, itu bukan urusannya kita. Urusan kita adalah bagaimana cara membuat animasi lagu. Jadi lebih ke bagaimana cara kita membuat sebuah film animasi coplek dolanan Jawa dalam Autodesk Maya gitu ya, dalam menggunakan Autodesk Maya atau lainnya. Jadi lebih ke fokus apa yang ingin kita buat tapi di bidang IT, bukan di luar bidang IT. Batasan masalah itu sesuaikan dengan batasan yang dalam pembuatan di bidang animasi, apakah animasi 2D saja atau animasi 3D saja. Habis itu alur cerita hanya kita fokus 3 karakter, tidak lebih seperti itu. Atau software yang digunakan di software ini, software. Kalau yang di animasi Autodesk Maya tidak menggunakan software yang lain gitu.
Nah, itu ya batasan masalah. Bisa dilihat dari objeknya, bisa dilihat dari softwarenya, bisa dilihat dari alur ceritanya atau karakteristik yang mau diangkat gitu ya. Tujuannya ini untuk melestarikan bukan ya. Jadi tujuan itu erat kaitannya dengan sesuatu yang bisa kita capai atau yang bisa kita ukur pencapaiannya, terutama di bidang IT. Kalau ini kan bukan bidangnya kita melestarikan, itu urusannya orang budaya gitu ya. Jadi skopnya kita itu adalah bidang IT. Bagaimana kita mengukur pencapaian tujuan tersebut di bidang IT-nya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini ada pakai. Nah, di sini kita bisa lihat tujuannya. Nah, ini kan tujuannya membuat film pendek ya. Jadi bisa memvisualisasikan depresi dengan cara menunjukkan bagaimana penderita melihat dunia sekitar melalui film pendek berbasis animasi 2D. Memang itu. Dan tadi contoh yang untuk rumusan masalah juga ya benar seperti ini ya, bagaimana cara memvisualisasikan ini di bidang IT ya. Bagaimana memvisualisasikan mental depresi dalam film animasi pendek. Nah, batasan-batasannya seperti ini, bisa di bidang 2D, atau hanya 2 tokoh, atau genrenya, atau temanya, dan lainnya. Nah, untuk yang manfaat, kalau yang contoh tadi, nah ini juga manfaat memiliki dampak yang luas. Ini yang tujuan ini bisa jadi manfaat gitu ya. Dan ini juga bisa jadi manfaat. Nah, untuk yang manfaat itu bisa ke arah memberikan edukasi depresi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap depresi, dan lainnya. Jadi manfaatnya itu berdampak luas seperti itu. Nah, untuk yang daftar pustaka, teman-teman itu wajib menyertakan minimal 3 paper kalau yang di tugas proposal ini, 3 paper yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Untuk penulisannya itu lihat dari panduan lagi. Itu saja beberapa dari kesalahan judul latar belakang. Jadi judul yang benar itu seperti ini: pembuatan film pendek Meteor Software berbasis animasi 2D dan depresi. Jadi memang membuat film pendek, bukan membahas dampak dari pembuatan animasi, itu bukan gitu ya. Itu yang judul. Untuk latar belakang ini, kalau ini boleh diperbolehkan, akan tetapi saya lebih suka menggunakan angka 1, 2, 3 seperti itu. Kalau ini nanti urut berdasarkan abjad. Rumusan masalah itu yang berkaitan dengan IT ya, jadi jangan membahas di luar IT. Nah, kalau ini dia membahas di bidang animasi, jadi bagaimana memvisualisasikan penyakit mental depresi dalam film animasi 2D pendek seperti itu. Dan batasan masalah baik itu berupa objek, tokoh, durasi boleh, genre boleh, dan ya apa saja yang menjadi batasan dalam penelitianmu. Tujuan yang berkaitan dengan tujuan itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang bisa kamu ukur pencapaiannya. Kalau ini kan dia yang menunjukkan bagaimana peneliti melihat dunia sekitar melalui film pendek. Ini dia bisa mengukur bagaimana menunjukkan itu gitu ya. Terus dia, dan tujuan itu harus tercapai. Jadi kalau tujuan tidak tercapai ya bagaimana, bukan tujuan namanya. Jadi tujuan harus tercapai. Nanti dievaluasi dari kesimpulan tujuan, rumusan tujuan dan kesimpulan harus ada kesinkronan. Nah, dan daftar pustaka. Itu saja teman-teman dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.